Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum 3 Kepler. Gimana sih hukum 3 Kepler itu dan gimana sih bunyinya? Jadi bunyi hukum 3 Kepler yaitu kuadrat periode dari suatu planet itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nah ini kalau dibanding dengan hukum Kepler yang sebelumnya, hukum 3 Kepler ini lebih matematis ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matematis, maka T kuadrat atau kuadrat periode dari suatu planet itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari, R pangkat 3 gitu ya. Ini adalah hukum Kepler yang ketiga kalau kita tulis dalam bentuk matematika. Nah, hukum Kepler ini dapat kita gunakan untuk membandingkan periode dan jarak suatu planet dari matahari dengan planet yang lainnya. Jadi kita bisa membandingkan periode dan jarak satu planet dengan planet yang lainnya. Jadi hukum 3 Kepler ini dapat ditulis sebagai T1 kuadrat dibagi dengan T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dibagi dengan R2 pangkat 3 gitu ya. Misal nih kita masuk ke contoh. Jarak Jupiter dari matahari adalah 5,2 kali jarak bumi ke matahari. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, berapa periode revolusi Jupiter? Oke, langsung kita jawab. Diketahui jarak rata-rata Jupiter adalah 5,2 jarak rata-rata bumi. Sedangkan periode bumi adalah 1 tahun. Maka kita jawab periode Jupiter kuadrat dibagi dengan periode bumi kuadrat sama dengan jarak rata-rata Jupiter pangkat 3 dibagi dengan jarak rata-rata bumi pangkat 3. Maka TJ dibagi 1 kuadrat sama dengan RJ-nya itu 5,2 RB dibagi dengan RB pangkat 3 yang akan sama dengan 5,2 pangkat 3 atau sekitar 140. Jadi kita bisa tahu nih TJ-nya. TJ sama dengan akar dari 140 atau sekitar 11,8 tahun atau mendekati 12 tahun. Nah, ini adalah periode Jupiter dalam mengelilingi matahari. Jadi setiap satu putaran itu dalam mengelilingi matahari, Jupiter membutuhkan waktu 12 tahun. Itu ya. Enak kan? Enak kan kalau kita menggunakan hukum untuk menentukan sesuatu. Kita jadi tahu periode Jupiter tanpa harus mengukur waktunya. Jadi kamu nggak perlu membeli stopwatch yang mahal atau teleskop mengukur posisinya di mana dan menunggu sampai 12 tahun untuk mengetahui periodenya. Mudah kan kalau pakai hukum? Nah, gitu. Gimana, udah paham belum? Sekarang kita coba masuk ke sesi contoh soal. Contoh soal. Ada soal perbandingan jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 1,4. Jika periode planet A adalah 100 hari, periode planet B adalah titik. Langsung kita jawab. Diketahui periode planet A sama dengan 100 hari. Terus perbandingan antara jarak rata-rata planet A dibanding dengan jarak rata-rata planet B adalah 1/4. Maka kita jawab TA dibagi dengan TB kuadrat sama dengan RA dibagi dengan RB pangkat 3.
Maka TA-nya 100 dibagi dengan TB kuadrat sama dengan 1/4 pangkat 3. Maka TB kuadrat sama dengan 100 kuadrat 4 pangkat 3. TB sama dengan akar dari 100 kuadrat dikalikan dengan 4 pangkat 3. Maka TB sama dengan 800 hari. Nah gitu ya. Ini adalah periode planet B. Jika periode planet A adalah 100 hari. Dan perbandingan jarak rata-ratanya adalah 1/4. Kita kan sudah membahas tentang hukum-hukum Kepler ya, hukum 1, hukum 2, hukum 3 tentang pergerakan planet. Ternyata ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa benda langit itu beredar menurut perhitungan. Ayat itu ada di surat Ar-Rahman ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Nah, matahari dan bulan itu kan merupakan benda-benda langit ya. Nah, ternyata matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an jauh sebelum para ilmuwan mencetuskan hukum-hukumnya. Hebat ya Al-Qur'an ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hukum 3 Kepler. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya yang membahas tentang gerak satelit. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.